Bisa bersyukur nggak jadi tunanetra? Atau ingin jadi ngeliat lagi seperti dulu? Ya bersyukur banget lah. Inilah sayang Teh Dita, segala yang kupikir ditanyain. Der. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, kembali lagi bersama gua Bahro Samaat di segmen Sayang Teh Dita. Apa itu Sayang Teh Dita? Wah, apa Segala nih? yang terpikir ditanyain. Wah. Dan kali ini gua kedatangan tamu yang sudah populer Wah. di keluarganya. Keluarganya dan sekitarnya. Ini dia. Di samping gua sudah ada Kang Pandu. Halo Kang Pandu. Halo guys, halo Bang Bahru. Ini Kang Pandu ini apa ya? Atlet yang Ya masih Sukses. pemula lah, masih untuk amatir. pemula tapi sukses gitu kan. Amin, amin, amin ya Allah. Gitu. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol tentang olahraga atau apa? Tentang atlet gitu. Oke. Nah, pengen tahu dulu nih Kang Pandu. Iya. Kang Pandu tuh di mana sih lahirnya? Gue pas aja ya enaknya. Ah, bebas lah. Bebas ya. Nah. Baik, baik. Saya lahir Jakarta. Nah, tapi beranjak besar dan dewasa di Cimahi gitu. Oh. Berarti sekolah di Cimahi ya? Iya, dari Oh. TK, SD, SMP, STM saya Cimahi. Oh. Gitu. Nah, terus sampai STM biasanya kan Iya. kalau STM tuh ekstrim katanya sih kata Katanya. gua nggak tahu. Tapi Nah, nggak- gimana Kang Pandu? Apakah orang yang ya mungkin masa mudanya atau masa kecilnya nakal atau Enggak. Saya STM-nya itu kebetulan emang di negeri ya, bukan di swasta. Oh, jadi kalau bisa swasta- dibilang baik-baik aja gitu ya. bisa dikatakan seperti itu. Nah, tapi bisa apa ya? Emang dulu cita-citanya jadi seorang atlet atau gimana tuh? Enggak juga. Dulu dari sekolah saya masih bisa, alhamdulillah waktu itu saya bisa lihat dengan normal. Lulus sekolah udah sempat berkarir bekerja di Jakarta, tetapi karena suatu takdir yang merubah saya menjadi kondisi seperti ini, pada tahun 2013 saya itu kecelakaan kendaraan. Oh, jadi Gitu. nah ini gengs, Kang Pandu ini jadi sekarang itu atlet disabilitas netra. Nah, Ya, tapi bener. Kang Pandu kecilnya itu bisa melihat Ya. karena kecelakaan katanya. Bener. Nah, kita coba tanya lagi nih. Siap. Kecelakaannya itu kenapa itu Kang Pandu? Udah kerja ya, udah sempet kerja berarti? Udah sempat kerja tahun 2008 sampai 2013 saya sempat kerja. Dulu Kerja saya- apa itu? di bidang informasi teknologi. Saya Oh. lebih ke implementasi gitu. Oh, dulu emang apa ya, cita-citanya ke sana, bener? Ya itu mengalir gitu aja sih, nggak Oh, iya, saya iya. nggak ada cita-cita ke arah situ gitu. Oh iya. Cuman ya terus ikut di apa STM, kerja di situ gitu. Bener, Oh, mengalir iya. gitu aja Oh, iya, gitu. iya. Nah, terus kejadian tunanetra itu kenapa sih awal mulanya? Awalnya ya saya waktu itu keluar kerja di luar kota, tepatnya di Makassar. Nah, saya itu di bulan Januari, saya lupa tanggal dan harinya, di bulan Januari 2013 saya dari Makassar ke Bandung. Nah, bertemu dengan sang kekasih gitu. Nah. Berkangen-kangenan Ria. Siangnya landing, malamnya aduh pacar saya itu ngajak nonton gitu yang Iya. midnight. Nah, Iya. pada saat saya mengantar ke rumahnya, setelah itu saya ke rumah saya, di situ saya kecelakaan. Entah itu ngantuk dan keadaan jalannya yang emang kurang safety karena sedang ada perbaikan jalan begitu. Tahu- Itu lagi bawa motor berarti? Bener. Oh. Padahal saya nggak terlalu ngebut, nggak terlalu pelan gitu. Mungkin sudah takdir seperti ini, saya ditakdirkan tidak bisa melihat begitu. Oh, itu tahun 2013 ya. 2013 ya. Nah, terus setelah tunanetra, apalagi kan apa ya tadi juga sedang bawa pacar gitu. Ya. Nah,
gimana tuh ditinggal biasanya Wah, kan kejadian iya. banyak yang kayak gitu ya. Banyak ya. Nah, terus selain itu depresi. Nah, untuk Kang Pandu sendiri gimana tuh? Iya. Apakah yang mungkin menjalaninya dengan ikhlas atau sempat depresi juga? Pasti manusiawi lah. Oh iya, Itu manusiawi ya. Kita sebagai makhluk yang apa ya, yang Memiliki punya- rasa. memiliki rasa, pikiran, perasaan. Iya, Itu pasti ada depresi, stres gitu, diberikan takdir seperti ini gitu. Tapi pada saat itu ada ya pasangan yang mendukung dan memberikan semangat gitu. Tetapi saat seiring berjalannya waktu, takdir berkata lain, dia pergi dan apa ya, nikah dengan yang lain. Ya pada saat itu saya benar-benar udah jatuh lagi gitu. Oh iya. Iya. Jadi berarti awalnya nggak langsung ditinggal ya, cuma Enggak. sempat disemangatin dulu Bener. gitu. Iya. Nah, tapi ya meskipun udah disemangatin, karena yang mungkin udah berbeda gitu ya, terus ditinggal. Oh iya. Iya. Nah, untuk saya mencoba meningkatkan rasa percaya diri saya di balik depresi dan stres saya itu, saya mencoba meningkatkan percaya diri saya itu lewat spiritual gitu, yaitu mendekatkan diri sama yang di atas. Iya. Benar. Nah, pasti kan Pasti. kita kalau kena musibah kan ingat yang di atas. Pasti itu benar. Biasanya kayak gitu, cuman kan bukan hanya itu pastinya. Iya. Nah, apalagi sampai sekarang bisa jadi atlet, coba orang depresi tiba-tiba jadi atlet kan nggak mungkin, pasti memiliki perjalanan yang Benar. inilah gitu. Iya. Nah, mungkin bahkan sekarang kalau tahu mantannya dulu, jangan-jangan menyesal ya. Ya mungkin kita mendengar lah. Gitu. Nah, tapi berapa lama tuh Kang Pandu? Dari tahun 2013 itu sempat depresi. Ya, Gitu. Mungkin ngurung di rumah kayak gimana gitu mungkin. Ya 2015 saya ditinggal sama pacar saya itu. Ya. Nah, 2 tahun lah sampai 2016. 2017 saya masuk ke lembaga sosial untuk keterampilan teman-teman netra. Di situ saya benar-benar apa ya? Selain saya belajar keterampilan, tujuan saya itu di situ bersosialisasi dengan teman-teman netra, bersharing atau bercerita dengan teman-teman tunanetra yang, waduh, benar-benar saat itu saya ternyata bukan saya saja yang apa ya, yang seperti ini gitu. Oh, jadi ada motivasi dari yang lain. Oh, ternyata tunanetra juga bisa gitu ya. Tunanetra Bener. juga banyak gitu, bukan Banyak yang- saya doang. bener. Dan pada mandiri intinya gitu mungkin ya. Bener, bahkan yang Iya, lebih iya. menderita dari saya, teman-teman di tempatnya di Wiataguna di Jalan Pajajaran itu ya, aduh, bener, yang lebih di bawah dari saya itu yang lebih susah banyak ternyata gitu. Oh iya. Ya memang terkadang kita itu bisa termotivasi oleh orang lain yang kelihatannya lebih susah gitu kan. Bener. Kita bisa lebih semangat. Orang lain aja bisa, masa kita enggak? Kadang kan gitu ya. Bener sekali. Nah, gitu. Iya. Terus di sana belajar apa tuh Kang Pandu? Baik. Selain apa ya, orientasi mungkin, berarti kalau Iya. itu mandiri apa ya? Iya, Ya baik. lebih ke orientasinya mungkin ya. Baik, saya tuh kan di sana tujuannya belajar keterampilan. Nah, keterampilan itu apa aja sih buat netra seperti saya Nah, yang iya. tadinya bisa melihat, terus tiba-tiba tidak bisa melihat. Di situ saya belajar activity daily living, artinya itu belajar aktivitas kita sehari-hari, tetapi dengan keadaan seperti ini gitu. Iya. Ya, itu pertama. Kedua, kita belajar orientasi mobilitas. Apa sih itu orientasi mobilitas itu? Artinya perpindahan dari titik A ke tempat titik B itu dengan mandiri tanpa bantuan atau pendamping dari orang lain gitu. Iya. Terus itu keterampilan dasar, dan saya juga belajar baca tulis braille, itu belajar Latin, belajar Al-Quran juga gitu, meraba, itu saya dari nol lagi. Maksudnya dari nol lagi kita seperti anak TK gitu, belajar baca lagi. Ya, tapi kan bedanya mungkin ya kan seperti anak TK. Kalau anak TK itu mungkin ada yang baru benar-benar belajar tuh mengenal huruf, mengenal. Nah, sedangkan
Kang Pandu itu hanya mengubah dari dulunya huruf biasa gitu ya, Iya. ubah ke braille. Mungkin Iya. hanya itu aja kan. Benar. Yang dulunya dilihat sekarang diraba. Diraba. Nah, mungkin itu ya. Iya, iya benar. Lebih belajar meraba, kita belajar lebih sensitif. Bahkan selain sensitif ke indera raba kita, perasaan kita juga lebih sensitif gitu. Benar. Emang harus sih. Iya. Karena di depan ada apa, jalan harus seperti apa, Benar, itu kan iya. dari rasa juga gitu. Benar, orientasi mobilitas itu kita belajar mengenal maksudnya titik itu kita belajar di jalan tersebut tuh kita belajar apa ya, menandai titik tersebut tuh Iya. ada apa? Iya, Ya, misalnya jadi ada clue, ada medan lah di situ. bener, tuh. ada clue gitu. Terus itu dasar ya. Iya. Dasar tadi kan orientasi mobilitas, activity daily living, terus baca tulis braille. Nah, tingkat berikutnya saya belajar keterampilan komputer berbicara gitu. Oh, Iya. luar biasa. Komputer loh. Berbicara, oke. Nah, mungkin gini sedikit bisa dijelaskan Kang Pandu ya. Oke. Komputer, kadang orang masih awam, kok bisa ya tunanetra main komputer. Nah, ini kan ada komputer bicara. Apa sih bedanya komputer bicara sama mungkin yang orang lain pada umumnya gunakan? Baik, mungkin teman-teman juga masih heran ya, apa sih itu komputer bicara? Apakah komputer bicara itu memang seperti sulap gitu ya, yang bisa ngomong sendiri gitu? Jadi ya komputer bicara itu dimana komputer tersebut diprogram, diinstal dan dioperasikan oleh teman-teman netra, di mana si program tersebut itu membantu teman-teman bisa mengoperasionalkan komputer tanpa harus melihat layar gitu. Oh, jadi ya itu tadi karena tunanetra itu ya tunanetra sih namanya Benar. juga nggak bisa lihat, jadi layar itu dipindahkan ke speaker mungkin ya. Benar sekali. Gitu. Iya. Jadi yang harusnya dilihat didengar. Benar. Jadi mungkin kalau komputernya sendiri sama ya seperti yang lain, Sama aja. cuman programnya aja atau ada aplikasi tambahan mungkin gitu Oh ya. iya benar, iya. Iya. Ya, jadi kita awalnya itu dasarnya kita harus belajar menghafalkan posisi titik keyboard. Iya. Dari A sampai Z, simbol, angka, Ya, ya, begitu. Jadi hafalan digabungkan dengan pendengaran. Pendengaran, Oke. iya, benar. Nah, jadi seperti itu mungkin ya tentang komputer. Kalau Iya. ingin tahu lebih jelasnya, ya bisa nanti lah Bisa- suatu saat kita dijelaskan lebih detail gitu ya. sama yang ngerti dan coba praktek sama komputernya. Iya. Nah, Dan gitu mungkin. ya terus terakhir setelah belajar komputer saya juga belajar keterampilan ini namanya shiatsu. Apa tuh shiatsu? Itu pijat tapi berasal dari Jepang gitu. Wih, Iya, iya. Shiatsu itu singkatannya mungkin si itu jari, atsu itu tekanan, jadi tekanan jari. Tekanan jari. Benar sekali. Mungkin di Indonesia belum banyak yang begitu kenal apa sih shiatsu gitu. Nah, apa sih memang perbedaannya sama yang biasa gitu? Apa lebih terkenalnya apa? Massage mungkin ya? Ya, mungkin orang-orang Indonesia itu lebih mengenal massage. Nah. Massage itu ya menggunakan media minyak, lebih diurut. Tapi kalau misalnya shiatsu, ini mengandalkan tekanan, titik-titik meridian, otot, stretching atau mungkin peregangan otot yang tegang gitu. Oh iya. Iya. Jadi mungkin lebih hampir sama ya, shiatsu sama massage itu Hampir sama, ya. Cuman caranya yang Yang berbeda. caranya yang berbeda. Lalu pasien itu direbahkan di ranjang yang ketinggiannya itu selutut. Kalau massage itu kan ketinggian ranjangnya sepinggang. Lalu pasien itu dialasi di bawahnya anduk. Lalu pasien keadaannya tengkurap. Apa ya bahasa Indonesia tengkurap ya? Nah, telungkup mungkin. Telungkup ya. Lalu dialasin lagi dengan anduk.
Oh, jadi gitu. kalau yang lainnya sih hampir sama mungkinnya tadi. Sama, iya. Tidurnya sama di ranjang. Sama, Oke. iya. Di ranjang pijat tuh tentunya ya. Terus Benar. cuman medianya menggunakan handuk, kalau massage itu Minyak. menggunakan minyak. Jadi Iya. kalau shiatsu lebih tertutup jadinya malah gitu. Iya, benar, itu tertutup. Iya iya. Dan yang saya tahu juga tadi masalah ranjangnya itu kan lebih menyesuaikan tinggi orangnya segimana. Benar. Harusnya kan segitu ya. Benar. Nah, cuman karena shiatsu itu perlunya tekanan, Lebih, ya, jadi menaikkan lebih tekanan, rendah lebih dia. rendah. Oh Benar, iya iya. Bang, iya. betul, seperti Nah, itu. gitu. Nah, Tapi ya. ngomong-ngomong ini kan yang terakhir kan shiatsu. Iya. Apa hubungannya gitu sama atletnya sekarang jadi atlet gitu? Baik, oke. Oke. Kebetulan saya kan waktu tahun 2017 itu saya masuk ke panti sosial Wiataguna. Itu kan keterampilan teman-teman yang di situ. Di seberang tempat Wiataguna itu ada Gor Pajajaran. Di situ tuh tempat latihan olahraga. Jadi semua cabang olahraga itu ada di situ. Nah, kebetulan saya tertarik karena teman-teman saya juga bisa ikut latihan di situ juga gitu. Iya. Di Gor Berarti Pajajaran. awalnya itu tertarik orang lain bisa terus ikut-ikut gitu. Bener, orang lain aja bisa, kenapa saya enggak gitu. Iya, baru Gitu. ikut-ikut doang aja jadi atlet ya. Apalagi Iya. niat sungguh-sungguh dari awal berarti. ya. Bener. Luar biasa memang. Nah, Iya. inilah gitu. Iya. Mungkin setelah tahu kayak gini bisa bersyukur nggak jadi tunanetra? Atau ingin jadi ngeliat lagi seperti dulu? Ya bersyukur banget lah. Iya bersyukur karena saya bisa merasakan dunia yang pada umumnya itu orang lain tidak merasakan hal seperti ini gitu. Oh iya. Iya. Intinya punya pengalaman baru. Yang berbeda, benar. Nah, iya, pengalaman yang berbeda. Nah, ikut latihan tuh berapa lama tuh, Kang Pandu? Saya itu dari 2017. Nah, ketika saya pagi sampai siang saya baca keterampilan, siang itu sampai sore saya latihan di Gor Pajajaran. Iya. Seminggu 3 kali gitu. Iya. Sampai tahun berapa itu? Dari 2017 sampai saat ini gitu. Oh, sampai saat ini. Iya. Tapi pernah mengikuti event. Nah, Ini dia. Pernah mengikuti event tahun 2018 itu. Nah, ya. berarti kalau hitungan dari tahun 2017 sampai tahun 2018 itu ya untuk jadi atlet sih saya rasa baru ya, apalagi Baru. sebelumnya pernah depresi, pernah mungkin diem ya di rumah Benar gitu ya. sekali. Tapi karena motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi bisa ikut event apa itu Kang Pandu? Event 2018 itu nama eventnya Peparda, Pekan Para Olimpik Daerah. Iya. Benar. Oke. Iya. Itu Nah, ya. untuk Kang Pandu sendiri, wakilin mana? Cimahi atau mana? Oh iya, kebetulan saya emang tinggal di Cimahi, tapi aduh mohon maaf ya warga Cimahi, saya tidak mewakili Cimahi sendiri. Saya mewakili waktu itu di Kota Bekasi, Bang. Oh, mewakili Kota Bekasi. Iya. Ya. Nah, itu ikutnya apa sih? Nah, mungkin teman-teman penasaran nih, dari tadi ngomongin atlet apaan gitu. Iya, Nah, oke. Saya itu ikutnya itu di cabang olahraga lempar di cabang olahraga atletik. Iya. Nah, saya di nomor lempar. Saya di nomornya itu. Tapi itu lemparnya tangannya nggak sembunyi kan? Oh enggak, itu privasa, Bro. Oh, privasa, Bro, iya. itu, Bro. Iya. Baik. Oke, lanjut. Oke, saya dilempar tolak peluru, lalu dilempar lembing dan lempar cakram. Oh. Iya. Nah, itu udah ikut langsung 3, baru latihan 1 tahun. Iya, bertahap sih bro itu bro. Nggak Oh. mungkin langsung instan gitu aja. Iya. Nah, tapi katanya nih Kang Pandu juga berprestasi. Iya. Gitu. Begitulah. Nah, mungkin sebelum kita tahu prestasinya dari apa saja, apa sih yang paling sulit dilempar sendiri, Kang Pandu? Baik, mungkin ketika lempar orang mikirnya udah
lempar aja mengandalkan tenaga gitu, power. Iya. Orang yang pada umumnya itu yang awam, mesti katakan awam lah. Kira-kira seperti itu, hanya Lempar semau-maunya gitu. semaunya Yang penting aja gitu. Melontar jauh. Iya, lo kira lempar buah gitu kan pakai batu. Jadi kita yang paling sulit itu kendalanya di teknik gitu. Bagi teman-teman netra, kita harus meraba pelatih dari tahap dasar sampai tahap akhir. Kita harus meraba pelatih tersebut dari kaki, badan, ke tangan. Gimana sih caranya melempar gitu. Oh, Gitu. jadi iya emang karena nggak bisa lihat nih. Yang biasanya apa dicontohin mungkin ya gitu ya. Terus Iya. tinggal ikutin. Nah, Iya. ini nyontohinnya karena nggak dilihat ya harus diraba. Ya harus diraba. Nah, sedangkan ngerabanya sendiri nggak bisa cuma separuh-separuh tangannya doang karena mentang-mentang lemparnya pakai tangannya doang. Ternyata nggak bisa. Dari kaki juga ya. Benar, dari kaki, dari pergerakan kaki. lempar itu kan pergerakan kaki ke lutut, ke pinggang, Nah. baru terakhir di tangan gitu. Oh. Iya, Itu benar. perjuangannya Perjuangannya. ya. Saat berlatih seperti itu. Seperti itu, iya. Luar biasa. Terus di tahun 2018 ikut event Iya. 3 nomor ya tadi ya. Iya, Lempar. Nah, itu dapat semua apa gimana tuh dari 3 nomor itu? saya alhamdulillah sih waktu itu saya mendapatkan medali perunggu di 2 nomor. Oh, Iya, alhamdulillah ya. alhamdulillah. Untuk pemula loh ini Iya. bisa langsung dapat 2 perunggu. Oke. Wes, luar biasa kayaknya. Ya, makasih. Itu di 2 nomor tuh kalau boleh tahu nih. Iya. Dari apa aja nih? Karena yang satunya berarti apa jangan-jangan yang satu ini dapat emas nih? Masih, enggak. Oh. Saya itu mungkin ya masih pemula ya. Saya juga masih belum belajar banyak pengalaman di teknik. Saya dapat perunggu itu pertama di nomor telak peluru dan yang kedua di nomor cakram. Itu dari 10 peserta gitu. Oh, dari 10 peserta. Iya. Udah luar biasa ya, bukan Iya. dari 3 kan? Oh bukan. Mungkin Luar biasa. ada tetangga lain itu mungkin cabur yang lain satu nomor itu cuma 3 peserta. 3 peserta itu mungkin hanya dapat emas, perak, perunggu, Iya. gitu ya. Iya. Saya nggak menyindir yang lain ya enggak ya. Iya. Enggak lah. Enggak ya, jangan sampai ya. Nah, kalau untuk apa tadi lempar lembing berarti ya itu gimana? Lempar lembing itu sebuah tongkat panjang. Enggak maksudnya, sampai posisi keberapa gitu? Oh, saya waktu itu posisinya kalau nggak salah kelima gitu. Oh, Iya. oh berarti ya dekat juga ya berarti. Iya. Nggak begitu jauh. Iya. Karena yang itunya kan ketiga, Iya. itu kelima. Kelima. Ya Luar seperti biasa. itulah, bro. Ya mungkin dengan sekarang terus berlatih semakin semangat, semakin banyak teman, ya insya Allah bakal semakin meningkat. Nah kalau Amin. boleh tahu kan selain nomor nih disabilitas itu ada juga apa ya klasifikasi. Klasifikasi. Nah untuk Ampando sendiri klasifikasinya, jadi kalau klasifikasi itu mungkin apa ya, tunanetra itu bukan hanya nggak lihat, bukan gitu ya, tapi Bukan, ada iya. bagian-bagiannya, ada yang gelap sama sekali, ada yang ngelihat tapi deket, ada yang ngelihat agak jauh, mungkin gitu ya. Iya. Baik, waktu saya di tahun 2018 itu saya masuk ke kategori klasifikasinya F12 gitu. Dan mungkin karena seiring berjalannya waktu, aktivitas saya bekerja sebagai terapis dan kegiatan saya latihan terus itu mengakibatkan saraf di kedua mata saya itu terjadi penurunan gitu. Oh. Benar, jadi saya disarankan oleh pelatih saya masuk ke klasifikasi di F11 di event berikutnya begitu. Oh. Iya. Jadi F11 tuh F tuh lempar ya kalau nggak salah. Fit. Hah? Fit itu Oh, artinya fit. itu fit. Oh. Iya, kalau Berarti di saya ngarang. Ya nggak apa-apa, akhirnya kan saya juga jadi tahu. Iya. Iya, kalau di yang lari itu track. Iya, track, gitu. iya. Iya, benar. Gitu. Iya. Di tadi apa F12. Iya, awalnya Awalnya di iya. F12 berarti ya ngelihat
sedang lah, sedang, ya. nah, gitu. Jadi klasifikasinya itu buat yang netra itu yang di fit atau di nomor lempar itu ada F11 totally blind, itu F12 pandangannya jarak dekat, Dekat. F13 Ya 1 sampai 3 meter lah gitu mungkin ya. benar. Lebihnya. Ya di F13 itu bisa dikatakan low vision tapi kelihatan rendah tapi dia masih bisa lihat jauh juga gitu. Iya. Iya. Ya mungkin hampir min biasanya gitu ya, atau min udah tebel gitu kan. Mungkin, Nah itu seperti juga itu. kan masuk low vision kalau nggak salah. Iya, Tapi ada F12, batasnya. 13 low vision juga sama-sama low Iya. vision ya. Nah gitu. Iya. Luar biasa ya. Terus rencana berikutnya nih setelah event tersebut, Iya. ada mungkin event-event lain yang udah dipersiapkan, sekarang latihan terus. Baik, saya di event berikutnya itu seharusnya itu saya mengikuti di tahun 2020 mengikuti Peparnas Pekan Paralimpik Nasional itu setingkat dengan PON. Tetapi karena tahun kemarin terjadi pandemik maka diundur jadi tahun 2021. Tahun 2021. Iya, doakan saya jadi juara teman-teman. Oh iya, Iya. jadi ada rencana untuk ikut apa sih namanya? Paralimpik Paralimpik Nasional atau Pekan, ya, Pak. pekan ya itulah Peparnas. Iya, benar. Peparnas. Jadi ada rencana untuk ikut event tersebut. Iya. Tahun 2021 mah tahun sekarang berarti ya. Tahun sekarang, ya, insya Allah November 2021 di Papua. Oh. Kalau tidak terjadi perubahan ya. Iya. Gitu. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Kang Pandu bisa sukses lah pokoknya mah. Amin, amin, amin. Semakin kesini semakin ya tingkatannya juga kan semakin besar ya. Tantangannya semakin berat. Nah gitu. Iya. Kemarin ikut daerah, sekarang Nasional. wakilinnya ya provinsi ya udah nasional. Benar, iya. Nah gitu. Oke, terima kasih Kang Pandu nih sudah Siap. mau berbincang-bincang di sini. Baik. Mudah-mudahan banyak juga teman-teman yang ya di rumah termotivasi dari cerita Kang Pandu. Iya. Yang awalnya bisa ngeliat, pernah depresi, ya kayak gitu kan, Iya, sampai benar. sekarang bisa jadi atlet gitu. Ya mungkin buat yang meninggalkan mungkin kalau tahu seperti ini kayaknya nyesal. Bisa aja juga. Waduh. Oke Kang Pandu, terima Iya. kasih sekali lagi. Dan Mungkin sebelum penutup mungkin ada sedikit Nah. sekata dua kata memberikan saran kepada teman-teman di luar Iya. sana gitu. gimana? Gini ya, mungkin di dunia atletik saya hanya ingin memberikan teman-teman saran untuk teman-teman cobalah gitu, khususnya teman-teman disabilitas, cobalah untuk melebarkan sayap di dunia atletik karena di dunia atletik itu kita bisa selain mendapatkan teman, pengalaman, kita ada mendapatkan bonus itu hanya bukan bonus medali saja. Iya. Tapi Iya. itu modus itu kita bisa buat usaha atau membeli tanah, beli rumah, membahagiakan keluarga. Oh iya, jadi Gitu. kalau intinya gini mungkin ya, kalau ada teman-teman yang minat di olahraga, di atletik tuh salah satunya, ada kesempatan, ya banyak kesempatan karena Banyak kesempatan. Untuk disabilitas sebanyak-banyaknya juga disabilitas itu lebih sedikit timbang yang umum yang saya tahu. Bener, Karena itu. kebetulan kayak saya juga ya ikut coba-cobalah ikut olahraga. Nah itu banyak ternyata kesempatan, meskipun ya kayak sekarang belum tahu nih Kang Pandu mah bisa ikut Peparnas. Iya. Nggak tahu kalau untuk saya Iya. sendiri ya. Wah, jangan Gitu. salah ini dia, Bang Bahrul dia udah tingkat internasional nih, Bang Bahrul. Saya masih pemula nih. Oke lah Kang Pandu, mungkin Baik, tadi itu mungkin saran buat teman-teman, saya juga mempunyai saran buat pemerintah gitu. Gimana Buat tuh? atau khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Dispora, atau yang National Paralympic Komite Indonesia NPCI yang mengurus teman-teman kita itu cobalah dari sisi atlet sumber daya manusianya lebih ditingkatkan. Jangan hanya atletnya kok itu terus gitu. Oh, gitu. Cobalah Jadi cari gimana nih Kang Pandu caranya? Mungkin bisa dipasang portal di jalanan di depan ya. Banyak disabilitasnya. tidak. Oh. Mungkin Ya, mungkin. dari pengurus khususnya tuh yang NPCI National Paralympic Komite Indonesia, pengurusnya itu mencari bibitnya, mencari bibit atlet ke Bibit mungkin baru. iya ke sekolah-sekolah, Oh, gitu, iya. ke daerah-daerah
Jadi bisa- lebih dikenalkan lagi ke Jadi daerah. dikenalkan lagi Oh iya, gitu. ya mungkin. Iya, olahraga untuk disabilitas itu apa aja gitu. Oh, iya. Pertama itu, kedua buat pengurus saya berharap juga jangan disamaratakan teman-teman disabilitas, atlet disabilitas dengan yang umum gitu. Karena Dalam hal apa itu? dalam hal teknik, dalam hal ketika sedang event Oh. itu hampir Ya. disamakan gitu. Oh jadi intinya mah ya namanya disabilitas itu memang kita bisa ingin ya disamaratakan seperti yang lain, tapi Benar. sesama-samanya juga yang memiliki kekurangan tetap punya apa ya, mungkin punya penanganan khusus mungkin lah gitu ya. Benar sekali. Oke, Iya, itu. benar sekali. Ya mungkin itu mah lebih ke teknis ya Teknis, gitu. iya, Nah, benar, iya. Terus kalau ngomongin apa tadi ngajak teman-teman mengedukasi, yang mudah-mudahan dengan kita bercerita seperti ini teman-teman nonton, nah banyak termotivasi dan mendatangi apa ya tempat olahraga, tempat apa organisasinya terdekat, apa organisasi terdekat lah, belibet ngomongnya. Ya gitu. Baik. Oke, terima Siap. kasih sekali lagi buat teman-teman juga yang sudah nonton. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Oke, siap. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.